Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ilallah. Salatan wa salaman ila rasulullah amma ba'd. Baik, perkenalkan saya atas nama Rizka dari kelas M20D jurusan manajemen. Tujuan saya di sini untuk mengerjakan tugas final dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, saya di sini akan mengambil materi dari target costing. Jadi, saya akan memaparkan materi tentang materi target costing. Jadi, pengertian target costing. Target costing adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penempatan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat membatalkan rencana produk. Materi selanjutnya, tujuan target costing. Yang pertama itu mengurangi biaya. Tujuan target costing yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Tujuan target costing yang kedua adalah untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target. Ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh akuntan perusahaan. Mari kita memasuki sejarah target costing. Di Jepang, target costing menjadi semakin penting dan dipraktikkan secara luas di lebih dari 80% perusahaan di industri perakitan dan lebih dari 60 perusahaan industri di pengolahan. Proses ini muncul di Jepang pada tahun 1960-an sebagai konsekuensi dari kondisi pasar yang sulit, proliferasi produk konsumen dan industri dari perusahaan barat memenuhi pasar di Asia. Perusahaan Jepang juga mengalami kekurangan sumber daya keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan konsep, alat, dan teknik baru yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan dengan pesaing barat terberat dalam hal kualitas, biaya, dan produktivitas. Baik, mari kita memasuki kasus target costing. Sieverts Parts Inc. memproduksi berbagai produk elektronik yang siklus hidupnya singkat. Pengembangan haruslah cepat dan profitabilitas produk sangatlah terkait dengan kemampuan penentuan berbagai desain yang membuat biaya produksi serta biaya logistik rendah. Baru-baru ini, pihak manajemen perusahaan juga memutuskan biaya pasca pembelian adalah biaya yang penting dalam keputusan desain. Bulan lalu, sebuah proposal mengenai produk baru dipresentasikan sebesar 200 unit untuk 2 tahun. Harga jual yang diusulkan adalah 1.130 per unit. Biaya produksi dan logistik diperkirakan mencapai 120 per unit. Biaya pengembangan sebesar 1.000. Pemilik Sieverts menginginkan pengembalian per unit sebesar 15. Hitunglah targetnya. Jadi, biaya target itu dikurang dengan laba target. Biaya targetnya ada 130 unit dikurang dengan laba target.
sebesar 15 unit. 130 dikurang 15 sama dengan 15 unit. Yang kedua, biaya aktual. Biaya aktual itu 120 ditambah dengan 1000 atau 50 unit. Jadi hasilnya itu 120 ditambah dengan 2 unit. Jumlahnya semua adalah 122 unit. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.